Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazir Anindi. Hari ini kami akan menyajikan dua informasi yang menarik untuk Anda. Di antaranya Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah bersama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Wasliyah Binjai telah mengadakan pengabdian masyarakat. Selanjutnya Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan kegiatan buka puasa bersama pada 14 Ramadan 1445 Hijriah. Pemirsa Fakultas Agama Islam FAI Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah bersama dengan salam berkolaborasi. Pemirsa Fakultas Agama Islam FAI Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah berkolaborasi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Wasliyah Binjai telah mengadakan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sawitrejo, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Fakultas Agama Islam FAI Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah berkolaborasi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Al-Wasliyah Binjai telah mengadakan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sawitrejo, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 22 Maret 2024. Sebelum pengabdian masyarakat dilaksanakan, UMN Al-Wasliyah menjalin kerjasama terlebih dahulu dengan Desa Sawitrejo melalui penandatanganan Memorandum of Understanding. Pada kesempatan ini pula, FAI UMN Al-Wasliyah telah menandatangani Memorandum of Agreement dengan STIT Al-Wasliyah Binjai, sehingga pengabdian masyarakat ini merupakan implementasi dari kerjasama tersebut. Pengabdian masyarakat diisi dengan diskusi yang membahas tentang peran masjid sebagai sarana pemberdayaan umat. Hal ini dimaksudkan agar masjid tidak hanya terbatas sebagai sarana ibadah, namun juga dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan, sosial, bahkan pemerintahan. Selain itu, dalam diskusi ini juga dibahas mengenai rencana tindak lanjut kerjasama antara UMN Al-Wasliyah, STIT Al-Wasliyah Binjai, dan Desa Sawitrejo. Kepala Desa Sawitrejo Bapak Syahriawan SH sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap melalui kerjasama ini, UMN Al-Wasliyah dan STIT Al-Wasliyah Binjai dapat memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat Desa Sawitrejo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada UMN Al-Wasliyah Medan dan STIT Binjai. Ya, semoga ke depan kerjasama ini juga nggak hanya sampai sebatas wacana atau tulisan gitu. Karena kan sangat jelas warga Desa Sawitrejo sangat membutuhkan dan sangat mengapresiasi lah kegiatan ini gitu. Apalagi depan seperti contoh nanti KKN juga akan dilaksanakan di Desa Sawitrejo ini. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah, jadi KKN ini sangat memberikan manfaat dan dampak yang luar biasa bagi masyarakat, terutama masyarakat di mana mahasiswa itu KKN di daerah tersebut. Jadi artinya kami pemerintah Desa Sawitrejo sangat berterima kasih atas kerjasama yang dilakukan antara UMN Al-Wasliyah Medan dengan STIT Al-Wasliyah Binjai. Nah, pembinaan yang dibutuhkan sebenarnya itu yang pertama itu terkait dengan masalah yang ngaji ya, penelitian Islam gitu, pendidikan agama Islam. Jadi harapan kita juga ketika nanti mahasiswa itu KKN ke Desa Sawitrejo, jadi banyaklah ilmu yang didapat di bangku kuliah itu diterapkan khusus untuk adik-adik remaja di Desa Sawitrejo ini. Terkait seperti masalah mungkin pengenalan huruf-huruf Al-Quran, kemudian masalah mahrosnya, kemudian masalah sedikit banyaknya adab dan politik di Islam. Karena kan politik ini sebenarnya bukan masalah yang baku lagi itu. Artinya politik ini sebenarnya alangkah baiknya ketika dikenalkan ketika anak-anak itu masih remaja. Menindaklanjuti hal ini, Ketua STIT Al-Wasliyah Binjai Bapak Dr. Muhammad Baihaqi MA mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan pembinaan terkait pendidikan agama di Desa Sawitrejo seperti membuat taman baca Al-Quran. Selain itu,
Ia berharap setelah adanya kerjasama dengan UMN Al-Wasliyah, STIT Al-Wasliyah Binjai dapat berkolaborasi dalam bidang tridharma perguruan tinggi guna percepatan pengembangan institusi. Adapun program yang dari STIT Al-Wasliyah Binjai sendiri tentunya program sangat luar biasa, yaitu program pembinaan ya dari pengabdian masyarakat, penelitian dan pengajaran di situ, terutama bagaimana bisa membentuk anak-anak di sini jadi taman bacaan Al-Quran yang sangat baik, ya mereka bisa membaca aksara, mereka bisa mengentaskan buta aksara Al-Quran, lalu mereka melakukan ibadah yang bagus, sosial masyarakat dengan nilai-nilai agama yang baik, dan juga programnya adalah bagaimana kedepannya kita kerjasama dengan pemerintah agar bisa membentuk lembaga pendidikan. Apakah lembaga pendidikan itu formal, informal, atau non formal, dengan harapan kedepannya berkelanjutan dalam hal dunia pendidikan. Tentunya tidak hanya MOU, tetapi harus kita melalui implementasi melalui yakni MOA. Baik itu tidak hanya dari tridharma perguruan tinggi, juga dari yang lainnya. Apakah dari segi kerjasama antar perguruan tinggi, kegiatan bersama terhadap di LP2M-nya, di LPM-nya, dan di tridharma perguruan tinggi. Nah, tentunya harapan kami harus banyak belajar dari UMN sehingga kami bisa berkembang dan maju menuju Institut Al-Wasliyah Binjai seperti itu. Kegiatan pengabdian masyarakat dilanjutkan dengan kunjungan ke Masjid Al-Wasliyah Amanah yang berada di Dusun 1 Manggusta, Desa Sawitrejo, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dekan Fakultas Agama Islam UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. Rahmadi Ali MPDI mengatakan bahwa nantinya UMN Al-Wasliyah dan STIT Al-Wasliyah Binjai akan rutin untuk mengirimkan dai ke masjid tersebut guna memakmurkan masjid yang telah dibangun oleh UMN Al-Wasliyah. Alhamdulillah pada hari ini kita berada di Masjid Al-Wasliyah Dusun 1 Mangustan, Desa Sawitrejo, Kecamatan Kutalimbaru. Jadi inilah masjid yang memang didirikan oleh UMN Al-Wasliyah, dan kedepannya dengan ada kerjasama ini antara STIT Al-Wasliyah Binjai dan UMN Al-Wasliyah, itu kedepannya bisa memberikan yang pertama semangat kepada remaja sini, yang kedua diharapkan kita bisa mensupport dai kemari dai, karena memang salah satu kendala dari masyarakat sini adalah yang pertama sholat Jumat tidak berada di sini. Nah, mungkin dengan adanya sama ini kita bisa memberikan atau mensuplai mengutus dai-dai kemari untuk sebagai khotib ya di masjid ini. Dan ini sudah kita sepakati dengan Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa sangat setuju rencana yang dicanangkan oleh UMN dan STIT untuk mengirimkan dai-dai kemari, karena ini luar biasa, karena di sini ada masjid tapi sholat Jumat tak pernah ada. Maka dari itu dengan adanya kerjasama ini mudah-mudahan ini bisa terrealisasi, kita bisa mengirimkan dai kita kemari, atau ini kita jadikan sebagai lahan untuk KKN, kuliah kerja nyata, dan ini saja sudah kita jadikan sebagai lokasi pengabdian masyarakat, karena kita prihatin ya di sini memang kalau kita lihat masyarakatnya minoritas ya, muslim minoritas, kebanyakan non muslim. Maka dari itu kita harus banyak membuat kegiatan keagamaan di masjid yang kita cintai ini. Khususnya masjid ini sudah dibangun oleh Al-Wasliyah, UMN Al-Wasliyah, dan sayang kalau ini tidak diberdayakan. Dalam waktu dekat ini insya Allah tadi kita sepakati kita dalam waktu dekat, mungkin setelah Lebaran nanti kita mau mengadakan pembinaan kepada remaja di sini, pembinaan kepada remaja. Jadi agar mereka memahami tentang fungsi masjid itu. Jadi ini sudah kita sepakati dengan Pak Kepala Desa, dan Pak Kepala Desa sangat menyetujui dengan adanya kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan kita berharap bahwa kegiatan ini bisa terrealisasi, karena ini kan merupakan pengabdian juga ya, salah satu dari tridharma perguruan tinggi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Nazira Anindi Rifki Kusuma, UMN Channel, mengabarkan. Pemirsa, Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar buka puasa bersama. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antara keluarga besar UMN Al-Wasliyah dengan dosen dan pegawai Purna Bakti.
Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar buka puasa bersama pada 25 Maret 2024 lalu. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Oka Usman, Kampus Abdurrahman Syihab UMN Al-Wasliyah. Buka puasa bersama dihadiri oleh seluruh sivitas akademika UMN Al-Wasliyah. Acara ini diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah Bapak Dr. Kiai Haji Masyurul Khomis SHMM. Selain itu, pada kesempatan yang baik ini, UMN Al-Wasliyah juga memberikan santunan kepada anak yatim dan santri Pondok Tahfiz Quran Syah Amin binaan UMN Al-Wasliyah, serta diserahkannya beasiswa zakat profesi dari dosen PPG kepada 4 mahasiswa UMN Al-Wasliyah. Buka puasa bersama kali ini turut menjadi ajang silaturahmi antara keluarga besar UMN Al-Wasliyah dengan dosen dan pegawai Purna Bakti. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan oleh dosen dan pegawai Purna Bakti, maka UMN Al-Wasliyah memberikan penghargaan berupa pin emas. Rektor UMN Al-Wasliyah Bapak Dr. Haji Firman Syah MSI menyadari bahwa perkembangan UMN Al-Wasliyah hingga saat ini tidak terlepas dari kontribusi dosen dan pegawai Purna Bakti. Sehingga silaturahmi antara keluarga besar UMN Al-Wasliyah dengan dosen dan pegawai Purna Bakti harus senantiasa terjalin. Jadi ada kita di UMN sekarang ini tak terlepas dari jasa-jasa mereka. Jadi maka dari itu silaturahim sama dosen-dosen dan pegawai kita yang sudah purna tugas ini itu patut kita terus jalin sampai kapanpun selama kita masih ada. Dan harapan kita dukungan mereka, ilmu yang mereka dulu pakai untuk mengembangkan UMN tentu bisa ditularkan kepada kita sehingga UMN nanti akan lebih baik, lebih maju dan lebih dihormati masyarakat. Ini kan momen kita yang sangat baik ya untuk silaturahim dan ini juga di momen Ramadan ini juga kesempatan yang baik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mendapat predikat takwa. Saya kira itu yang perlu kita renungi dan kita laksanakan. Dan dengan bekal itu juga kita untuk bisa bekerja keras sebagaimana disampaikan oleh Ketua BPH tadi, kita ada 5 poin untuk kita ikuti. Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Khalid M. Hum, mewakili dosen Purna Bakti, sangat menyambut baik kegiatan ini. Ia berharap bahwa nantinya silaturahmi masih dapat terus terjalin di antara keluarga besar UMN Al-Wasliyah. Ya, alhamdulillah. Saya sebagai mewakili teman-teman yang purna bakti di UMN Al-Wasliyah terus terang merasa tersanjung karena baru kali ini kami diundang untuk melakukan pertemuan bersama antara kami yang purna bakti dengan rekan-rekan adik-adik kami di sini. Alhamdulillah seluruhnya menyambut dengan baik dan mudah-mudahan ke depan akan terjalin lagi silaturahmi yang lebih baik lagi, dan kami juga terus mendoakan kiranya UMN ini mahasiswanya akan lebih banyak lagi sesuai dengan kapasitas UMN ini, dan seterusnya barangkali mohon kami didoakan supaya kami sehat walafiat. Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah Bapak Dr. Kiai Haji Masyurul Khomis SHMM sangat mengapresiasi kegiatan ini. Beliau berpesan agar seluruh sivitas akademika UMN Al-Wasliyah dapat meniru kontribusi baik yang telah diberikan oleh dosen dan pegawai Purna Bakti, serta dapat senantiasa menjunjung etika dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini kita bersilaturahim dengan seluruh sivitas akademika UMN Al-Wasliyah. Acara ini begitu akrab, meriah, santai, guyup, dan ini bahagian dari silaturahim kita di bulan Ramadan yang ditandai dengan iftar. Saya memaknai pertemuan ini adalah sesuatu yang luar biasa karena sekaligus melepas purna tugas ya para dosen senior yang kita harapkan jabatannya bisa berakhir, tapi kontribusi untuk kemajuan UMN ke depan tentu selalu kita harapkan. Atas nama pengurus besar tentunya menyampaikan terima kasih kepada beliau-beliau yang telah mengabdi, ada yang 19 tahun, ada mungkin yang 20 tahun, banyak kontribusi, banyak jasa mereka kepada kita.
Pesan kami kepada kita semua yang masih hari ini bertugas di UMN, seperti tadi disampaikan oleh Pak Hardi, bekerjalah dengan tuntas, jangan menunda-nunda pekerjaan, tingkatkan kualitas keimanan dan keilmuan, dan jauh lebih penting semuanya adalah tampillah sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai aktivis UMN di tengah masyarakat dengan akhlakul karimah yang baik. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa dan sampai jumpa.